Program Tatap Muka hadir dengan narasumber yang menginspirasi, mengulik informasi dari sisi lain tiap narasumber, menyajikan cerita menarik dalam sebuah perbincangan ringan yang dikemas dengan gaya podcast. Jangan lewatkan setiap kisahnya dalam program Tatap Muka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan serentak di MJTV dan PJTV. Penonton MJTV, kembali lagi di program Tatap Muka bersama saya Dinda Bestari. Nah, Tatap Muka kali ini spesial banget karena ada dua orang tamu menggunakan seragam coklat-coklat ini dari Kejaksaan. Wah, jangan panik Mas Mbak, tidak ada kasus, tidak ada apa-apa. Kita mau ngobrol santai, ngobrol asik dari Kejaksaan Kota Magelang. Di sini sudah ada Pak Rian selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Dan ada Pak Suharno, Jaksa Fungsional. Halo, apa kabar Bapak-bapak? Baik Mbak Dinda. Baik Mbak Dinda. Suharno baik juga. Jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang tupoksi. Ya. Tugas pokok dan fungsi, betul Pak? Betul. Tentang Kejaksaan Kota Magelang. Ini kalau Kejaksaan itu tugasnya apa aja sih? Kalau dari Pak Rian dulu mungkin. Jadi struktur organisasi kejaksaan itu ya pertama dikepalai oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini Kajari ya disebutnya Kajari. Kemudian di bawah Kajari itu ada Kepala Seksi di bidang masing-masing bidang. Ya, pertama Kasih Intelijen ada, Kasih Tindak Pidana Umum, Kasih Tindak Pidana Khusus, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, kemudian ada Kasih Pengelolaan Barang Bukti, dan terakhir Kasih Kasubag Pembinaan. Di setiap bagiannya ini tugasnya sudah masing-masing. Kalau Pak Suharno, jaksa fungsional ya Bapak ya? Itu masuk di bagian atau divisi apa itu Pak? Kalau jaksa fungsional itu berdiri sendiri di bawah pimpinan. Jadi strukturnya itu setelah pimpinan langsung ke jaksa fungsional gitu. Jadi jaksa fungsional tidak ikut ke seksi-seksi. Oke. Dia berada di bawah Kajari langsung ya Pak Rian ya? Betul. Jaksa fungsional ini adalah jaksa yang statusnya menangani kasus seperti apa gitu atau berdasarkan dari pengalaman kerja gitu? Ya, yang namanya jaksa fungsional itu kan pasti jaksa. Nah, tugasnya sama saja dengan pegawai-pegawai yang lain yang diangkat berdasarkan undang-undang. Namun kalau jaksa itu kan punya tugas yang khusus. Bisa jadi penuntut umum, bisa jadi jaksa pengacara negara. Nah, yang bedakan antara jaksa penuntut umum, jaksa fungsional itu kan istilahnya. Karena yang namanya jaksa itu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sering disebut dengan sudah inkrah. Kemudian kalau penuntut umum itu mesti jaksa. Nah, diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Nah, dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian kalau jaksa fungsional itu ya mesti jaksa. Iya. Itu jabatan yang bersifat keahlian teknis. Keahlian teknis. Iya. Memang ada Pak jaksa yang nggak jaksa. Kalau jaksa fungsional itu kan pasti jaksa. Berarti ada istilah jaksa yang bukan jaksa. Jadi gini, kalau di kejaksaan itu ada dua pegawai. Satu, mesti ada jaksanya. Iya. Dan pegawai kejaksaan yang sering disebut istilah tata usaha. Oke. Gitu. Jadi memang menangani bagian tata usaha kejaksaannya sendiri ya Pak ya.
Ini ngomong-ngomong Pak Soeharno sudah berapa tahun menjadi jaksa Pak? Kalau saya diangkat sebagai pegawai sejak tahun 1990, ditempatkan di Timor Leste. Oke. Kalau zaman dulu ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Timor Timur. Oke. Kemudian saya pindah ke Magelang tahun 1996 dan kemudian tahun 2001 itu mengikuti tes untuk pendidikan pembentukan jaksa. Pendidikan Dan pembentukan jaksa. kemudian sampai sekarang masih alhamdulillah masih sebagai jaksa gitu. Kalau Pak Rian sudah berapa lama? Pak Rian juga jaksa. Saya jaksa juga. Jaksa Eh, seperti Pak Soeharno. sama saya. Jadi jaksa itu disebut jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Iya, jadi kewajiban dari jaksa itu adalah melakukan penuntutan. Heeh. Itu memang kewenangan yang diberikan oleh negara kepada jaksa. Jadi semua jaksa itu wajib melakukan penuntutan karena memang tugasnya di situ. Saya tetap sebagai jaksa, namun memiliki kewenangan kekhususan di bidang intelijen. Tadi diceritain ada bagian pengawasan, ada intelijen, Iya, ada barang bukti. ada. Nah ini kalau bagian barang bukti, Ya. itu bertugas ngumpulin barang bukti gitu? Jadi dia namanya kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi tugasnya ketika ada perkara, baik perkara pidum maupun perkara pitsus, pidana khusus ya, itu barang bukti dikelola oleh kasih barang bukti. Nah, itu mereka diletakkan di ruang barang bukti ya Pak. Di ruang barang bukti nanti mereka yang akan kelola. Ketika nanti jaksa akan melakukan sidang, pinjamnya ke kasih barang bukti. Iya. Kalau kasus yang ditangani sama kejaksaan ini, proses awalnya nih Pak, yang megang itu langsung kejaksaan atau kejaksaan dapat laporan dari kepolisian dulu? Jadi kalau penanganan perkara pidana umum itu bisa penyidiknya dari polisi atau dari penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang PPNS ya. Nah, jadi misalnya perkara dari Polri, setelah dilakukan penyidikan oleh Polri, kemudian dilimpahkan kepada jaksa, itu tahap 1 namanya pelimpahan berkas ya, pelimpahan berkas. Nanti diteliti sama jaksa, apakah itu nanti sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup nanti dikeluarkan P19 oleh jaksa. Kalau sudah cukup nanti dikeluarkan P21. Kalau sudah P21 artinya nanti diserahkan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Baru kemudian nanti oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Oke, ini saya masih mau ngobrol-ngobrol lagi tentang tingkatan jaksa, tapi akan kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tatap Muka. Ya pemirsa, kembali lagi di program Tatap Muka. Tadi saya mau nanyain tentang tingkatan jaksa. Ya. Jaksa itu ada tingkatannya Pak? Kalau jaksa penuntut umum ya sama ya, semua dari jabatan Sama. jaksa agung sampai dengan yang paling jaksa ajun jaksa madya yang paling muda. Nah ini Itu sama, jaksa penuntut umum semua. Oh semuanya jaksa Sama, penuntut umum. sama. Yang bikin ada tingkatannya berdasarkan apa Pak? Kepangkatan dan struktural. Kepangkatan dan struktural. Iya. Pangkatnya dilihat dari latar belakang pendidikan. Kalau atau apa? jaksa pertama itu namanya ajun jaksa madya. Jaksa madya. Iya, ajun jaksa madya. Ajun. Ya, ajun jaksa madya. Ajun apa Pak? Ajun artinya? Apa ya Pak ajun? Sama dia itu jaksa berpangkat 3A atau golongan 3A. Oh, golongannya 3A. Nah, kemudian setelah naik pangkat satu tingkat lebih tinggi jadi 3B itu namanya ajun jaksa. Ajun jaksa. Kemudian setingkat lagi jadi jaksa pratama. Nah, itu baru jaksa pratama. Kemudian setelah jaksa pratama itu menjadi muda.
Jaksa muda. Ya, jaksa muda itu seperti Pak Rian ini jaksa muda, cakep, ganteng. Waduh. Ini pangkat yang begini ini jaksa muda. Jaksa muda. Ya, kalau seperti saya ini jaksa madya. Oh, jaksa madya. Kalau seperti Bukan buka jaksa tua. jari, Bukan, Pak. ya kalau seperti buka jari itu Iya. namanya Jaksa Utama Pratama. Itu yang mimpin di Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Begitu, Mbak. Kemudian selain ada jaksa tadi, kalau tata usahaan ada golongan 2, golongan 3 itu juga ada istilah-istilahnya. Jadi kalau pegawai yang baru diangkat itu Zuwana Dharma, Waduh. itu 2A. Zuwana Dharma. Kemudian 2B itu Muda Dharma. Muda Dharma. Nah, kemudian Madya Dharma 2C. Kemudian kalau 2D Sena Dharma. Iya. Ini memang istilahnya dari semua kantor kejaksaan kayak gitu ya Pak Rian? Iya. Sama. Jadi walaupun udah tua tetap jaksa muda aja namanya. Jaksa muda, Iya. walaupun tampilan luarnya ya. Kalau Karena udah pangkatnya jaksa muda gitu. Ya, itu pangkatnya seperti Pak Rian ini kalau ndak berubah jaksa muda terus. Iya, sampai caranya- pensiun muda juga. Iya. Caranya jadi jaksa gimana sih Pak? Jadi harus mengikuti seleksi CPNS-nya, CPNS Kejaksaan, Kejaksaan RI. Nanti kalau dinyatakan lulus harus mengikuti tes lagi, mengikuti tes dan dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan jaksa. Nah, pendidikan jaksa itu selama 6 bulan. Baru setelah lulus pendidikan jaksa barulah bisa menjadi jaksa. Oh, jadi meskipun dia udah ikut CPNS nggak langsung bisa Enggak. jadi jaksa, ada Ya. pendidikan lagi ya Pak? Iya, jadi ngikuti prosesnya dulu. Jadi pegawai selama 2 tahun, kemudian usia sekarang 23 tahun, minimal 23 tahun, baru bisa mengikuti pendidikan jaksa. Dan sampai maksimal 30 tahun. Jadi lebih dari 30 tahun nggak bisa lagi mengikuti pendidikan jaksa. Oh. Jadi nggak bisa jadi jaksa. Itu kalau mau jadi jaksa syarat utamanya selain usia itu lulusannya harus sarjana hukum Pak? Betul. Jadi syarat pokoknya harus sarjana hukum. Jadi kalau dari sarjana bidang lain nggak bisa jadi jaksa ya, karena harus wajib jaksanya dari sarjana hukum. Jadi kalau di bagian tata usaha ya Pak? Bagian tata usaha bisa mungkin ya kalau bukan Bisa. dari Iya. lulusan hukum? Bisa. Jadi ada yang kedokteran ada, di kejaksaan ada dari bidang kedokteran ya. Kemudian dari komunikasi juga ada. Kemudian dari ekonomi juga ada. Kemudian dari bidang-bidang lain juga ada, sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Sarjana sastra pun masuk. Iya. Ada sastra Chinese, sastra Inggris, sastra Arab. Karena di kejaksaan itu kan memerlukan dan ada jaksa yang ditempatkan di perwakilan, Di perwakilan? perwakilan luar negeri. Oh iya. Nah itu ada yang di Hong Kong, makanya sastra-sastra Cina itu diperlukan. Apalagi di kejaksaan itu kan bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang-barang cetakan. Nah, kan barang cetakan itu ada yang dari luar negeri, ada yang dari Amerika, ada yang dari Hong Kong. Nah, karena dari luar negeri itu, makanya sastra-sastra, sarjana sastra itu diperlukan di kejaksaan untuk memeriksa barang-barang cetakan yang masuk ke Indonesia sebelum beredar, disensor oleh petugas-petugas di kejaksaan, terutama di Kejaksaan Agung gitu. Oke. Wah ini memang terlihat berbeda juga ya Mas Mbak ya. 31 tahun menjadi jaksa. Pak Rian jaksa muda? Berapa tahun Kalau Pak? saya CPNS-nya tahun 2009. Masuk kejaksaan tahun 2009, kemudian menjadi jaksa tahun 2015. Nah, jadi kalau sama Pak Harno udah jadi jaksa, saya masih kuliah itu 2001 ya Pak ya. Iya. Saya masih jauh itu, masih meniti akademisinya itu. Ini kalau tadi juga udah dijelasin nih Pak, bahwa proses penanganan kasus yang dari jaksa itu panjang banget. Ini baik dari Pak Suharno sama Pak Rian, di fase mana sih Pak yang istilahnya, wah ini tugas jaksa berat nih, harus menentukan atau menuntut itu. Ketika menuntut ke seseorang tersangka atau terdakwa, pertimbangannya apa aja sih? Dari Pak Rian dulu deh. Sebenarnya bukan tugas yang berat ya, tapi memang sudah kewajiban sebagai jaksa ya. Jadi ketika berkas masuk dari
penyidik itu dari Polri ya, dari Polri atau dari instansi lain, itu tugas jaksa adalah meneliti berkas perkara itu apakah layak untuk disidangkan atau tidak. Jadi kalau layak, jaksa akan P21. Kalau tidak layak, jaksa akan memberikan petunjuk untuk dilengkapi kembali. Kalau petunjuk itu tidak bisa dilengkapi, artinya perkara itu tidak bisa ditingkatkan ke penuntutan. Ya, jadi dikembalikan. Jadi dari berkas itu diterima, jaksa sudah punya tanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika jaksa misalnya dia salah meneliti berkas, artinya misalnya orang yang tidak bersalah tapi jaksanya salah meneliti berkasnya, orang itu menjadi bersalah. Nah, itu sudah beban yang berat ya. Wah, fatal banget fatal ya. sekali ya. Jadi tugas jaksa ketika menerima berkas itu dia harus benar-benar teliti. Nah, di situ. Jadi gini Mbak Dinda, yang namanya penuntutan itu kan memang sudah menjadi tugas jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum. Iya, Nah, betul. nanti penuntut umum kan melakukan penuntutan. Apa yang harus dituntut? Itu berkas tadi yang dilimpahkan oleh penyidik ke jaksa. Kemudian setelah diteliti, disampaikan oleh Pak Rian tadi, diteliti, dibuatkan P29 atau istilahnya surat dakwaan. Kemudian jaksa itu kan diberi tugas oleh undang-undang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Iya. Bedanya terdakwa sama tersangka, Pak? Nah, yang namanya tersangka itu proses penyidikan. Iya. Seseorang yang diproses dalam penyidikan ditetapkan sebagai tersangka karena alat buktinya cukup. 5 itu Ya, tadi ya, tidak Pak? harus 5, minimal 2 alat bukti. Oh, 2 alat bukti itu sudah valid, dia jadi tersangka, Pak? Ya, Oke. itu dengan bukti yang cukup tadi minimal 2 alat bukti. Namun dikatakan sebagai terdakwa apabila tersangka tersebut dan barang buktinya sudah dilimpahkan ke penuntut umum. Istilah dengan namanya tahap 2. Tahap 2. Ya, dari penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, disitulah sudah jadi terdakwa karena di kejaksaan sudah memberikan atau merencanakan surat dakwaan sejak menerima tersangka dan bukti barang bukti tadi dibuatkanlah surat dakwaan atau sering dibuat istilah P29 gitu. Oke, wah ini saya jujur berasa lagi kuliah loh Mas, Mbak. Dikasih tahu tentang hukum. Pak Rian berasa kuliah lagi nggak? Iya, kuliah lagi nih. Saya hero lah. Ini kalau tadi sudah tentang Kejaksaan Kota Magelang, tentang jaksanya udah. Ini kalau tentang kasus nih, biasanya ngomongin kasus, Mas Mbak pada penasaran. Kalau misalkan seorang jaksa menangani sebuah kasus, pertimbangannya itu apa aja? Misalkan kan ada nih Pak, saya kemarin beberapa waktu lalu ada kasus yang lagi naik ini kelitih atau begal tuh. Saya dibegal di jalan. Terus saya melindungi diri. Saya membalas mukul gitu Pak. Tapi nggak sengaja begalnya mati atau meninggal gitu. Saya salah nggak? Nah, jadi lihat niatnya apa dari korban ini, korban pencurian ya, korban begal ini ya. Iya, korban begal ini begal. niatnya apa? Apakah untuk melindungi diri sendiri atau bukan untuk niatnya untuk melukai orang lain ya. Jadi dia ketika dibegal dia melakukan membela dirinya. Akibat dari pembelaan itu malah pelaku begalnya meninggal. Nah, itu secara hukum dia nggak bisa dipidana karena dia ada membela dirinya atau Daya ada paksa. daya paksanya. Oke. Karena keterpaksaan itu mengakibatkan pihak lain meninggal dunia. Oke. Iya. Berarti dalam istilah si korban berarti apa? Korban Korban yang mana ini? korban yang saya posisinya. Korban Kalau yang dari meninggal, begal ya? Iya, iya. korban begal ya. Korban begalnya. Berarti begalnya juga jadi korban dong. Ya. Karena meninggal. Karena meninggal ya jadi korban sebenarnya. Oh. Maka dilihat kasusnya, perkisnya itu apakah niat dari Mbak Dinda sendiri untuk membela diri itu untuk membunuh dari pihak pelaku begalnya atau untuk membela diri untuk menjaga dirinya. Iya. Kalau membela diri sendirinya ya nggak bisa dipidana. Oke. Iya, karena perlawanan itu untuk membela diri, bukan perlawanan untuk
bunuh dari pihak lain. Oke, kalau kasus pencurian gitu, maling yang digebukin gimana Pak? Sampai digebukin sampai meninggal. Terus yang mukul bisa dipenjara juga nggak Pak Harno? Ya, yang namanya tindak pidana itu, apabila ada maling ketangkep, ya harus diserahkan kepada yang berwajib, jangan dipukuli, gitu. Seharusnya begitu. Jadi Nggak main hakim sendiri ya? ya begitulah Mbak Dinda. Iya. Jadi yang namanya kita bisa nangkap maling itu ya diserahkan kepada yang berwajib, kan ada Pak Polisi. Nah, pihak kepolisian nanti memproses. Nah, gitu. Jadi bukan kita main hakim sendiri malah kita pukuli dipapuk-papuk hingga dia Meninggal dunia. luka-luka atau meninggal. Itu nanti malah yang harusnya sebagai warga masyarakat itu Sebagai korban ya malah jadi pelaku tindak pidana. iya. Ya, karena niatnya udah beda ya. Niatnya bukan untuk membela diri tapi untuk menghabisi, untuk membunuh. Nah kalau nggak sengaja membunuh Pak? Terbawa emosi gitu mukul ya, saking emosinya. Kejahatan itu ada kesengajaan, ada kelalaian. Kesengajaan dan Nah, kelalaian. Jadi ada yang dengan sengaja membunuh, ada yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia. Oh, oke. Misalnya laka lantas ya, kan orang itu nggak ada yang dengan sengaja untuk membunuh orang di jalan raya ya. Kalau dalam kejadian laka lantas, tapi karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang meninggal dunia, itu bisa dipidana. Jadi akibat misalnya dia tidak menggunakan rambu-rambu yang benar ketika di jalan raya, misalnya dia mau ke kiri, tahu-taunya dia ke kanan. Akibat perbuatan itu mengakibatkan orang meninggal dunia, terjadinya laka lantas. Nah itu pidana, bisa dipidana itu karena kelalaiannya ya. Wah ini berarti memang dari kejaksaan harus melakukan istilahnya sosialisasi tentang pemahaman hukum kepada masyarakat. Kalau dari Kejaksaan Kota Magelang Pak, sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa? Kalau dari bidang intelijen ya memang ada ya, ada kita namanya penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Kemudian juga di dalam situ juga ada jaksa menyapa, kemudian jaksa masuk sekolah. Jadi itu memang agenda rutin yang kita lakukan setiap tahun. Oke, berarti jaksa terjun langsung ke lapangan biar lebih dekat dengan masyarakat dan sosialisasi itu tadi Pak. Betul. Nggak cuma ke sekolah aja kan? Atau ke masyarakat, ke desa-desa juga gitu Pak Harno? Ya, termasuk. Jadi yang namanya penerangan hukum, penyuluhan hukum itu kita terjun langsung ke masyarakat. Nah, ke masyarakat itu kemana saja? Ada ke kelurahan, ada ke instansi-instansi, kemudian ke BUMN. Kalau di daerah pesisir itu ada yang namanya istilah jaksa masuk laut. Gitu. Hah? Jaksa masuk ya, itu kita memberikan penerangan Gimana, kepada para nelayan. Oh nelayan, Gitu. nelayan Mas Mbak. Jaksa masuk laut saya kan Iya, jadi mikirnya. bukan jasanya jeger. Bukan, ya. Itu istilahnya begitu. Kalau dulu JML, apalagi kalau sekarang ini kan ada jaksa masuk sekolah itu rutin tiap 3 bulan sekali kita ke sekolah-sekolah hampir semua dan SMTP itu di Kota Magelang ini sudah kita lakukan penerangan hukum kepada anak-anak didik gitu. Oke, berarti memang dari kejaksaan sendiri menyasar seluruh lapisan masyarakat ya Pak, agar masyarakat lebih Dari paham. Semua segmen ya, semua masyarakat itu kita berikan sosialisasi untuk mentaati aturan hukum yang ada, khususnya di Kota Magelang. Oke, wah ini ngobrol sama jaksa-jaksa, ini ada jaksa senior Pak Suharno dan ada Pak Rian juga jaksa muda. Tanpa terasa udah 30 menit tatap muka kali ini. Terima kasih untuk Pak Rian sama Pak Suharno dari Kejaksaan Kota Magelang. Terus semangat Pak melakukan sosialisasi karena memang saya pun merasa kalau paham hukum di masyarakat itu masih kurang. Jadi harus dari instansinya juga gencar dan masyarakatnya tidak menutup mata dan telinga tentang hukum. Oke, sekali lagi terima kasih dari teman-teman kejaksaan. Akhir kata saya Dinda Bestari pamit undur diri. Sampai jumpa. Program ini disiarkan serentak di MJTV Magelang dan PJTV Bandung.